Karena Allah memberikan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan yang tidak diberikan di bulan-bulan yang lain. Maka siapapun yang beriman tentunya akan menyambut dengan sukacita kebaikan Allah ini yang tidak diberikan di bulan yang lain. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, seandainya manusia tahu kebaikan yang Allah berikan kepada mereka dengan Ramadan, maka pasti mereka akan meminta kepada Allah agar sepanjang tahun itu Ramadan semuanya. Allahu Akbar walillahilham. Mudah-mudahan kita adalah hamba Allah yang tahu, yang sudah memahami betapa baiknya Allah kepada kita di bulan Ramadan. Begitu banyaknya limpahan rahmat Allah kepada kita di bulan Ramadan. Sehingga kita akan menikmati Ramadan dengan sebaik mungkin dan kita akan merindukan Ramadan sepanjang tahun. Teman-teman semua, subhanallah. Umi mungkin bertanya pada diri Umi sendiri dan kepada semua yang hadir di sini, ya, bahwa tahun ini bila kita masuk Ramadan, insya Allah besok adalah Ramadan keberapa kali dalam seumur hidup kita. Allahu Akbar walillahilham. Ternyata Allah sudah begitu banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi takwa dengan ibadah Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil setiap hambanya yang beriman untuk mendapatkan perintah saum sepanjang Ramadan agar mereka mendapat takwa. Bapak Ibu semua, bahwa Ramadan Allah berikan sebagai satu momentum, Allah memberikan perintah besar ibadah salah satu rukun Islam, yaitu saum. Dan di dalam saumlah Allah menawarkan takwa bila saum kita adalah benar dan terbaik sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ternyata Allah sudah memberikan kesempatan banyak untuk kita mendapatkan takwa lewat Ramadan yang Allah berikan. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ternyata kalau saya hitung, umur saya sekarang 50 tahun. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang 40 tahun. Kalau kita semua balik di usia balik umur sama, misalkan rata-rata kita balik di usia 15 tahun. Innalillahi wa inna rajiun, kita ternyata telah menyia-nyiakan Ramadan yang begitu banyak. Karena kalau saya usia 50 tahun berarti saya sudah 35 kali berRamadan di usia balik. Fabi ayyi alai rabbikum tukadiban. Ramadan begitu sering Allah berikan kepada kita untuk yang menjadi yang terbaik. Tapi terkadang kita menjalani Ramadan bukan berdasarkan syariat. Tapi rata-rata kita justru banyak menjalankan Ramadan untuk hawa nafsu dan kehidupan dunia kita. Padahal Allah berikan Ramadan kepada kita tidak ada lain adalah satu, untuk memberikan ibadah terbaik kepada kita yaitu saum, karena Allah ingin memberikan pahala terbaik yaitu takwa. Saat kita bisa mencapai takwa dengan Ramadan, setiap Ramadan, maka demi Allah kita akan menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian adalah dengan Ramadan Allah berikan yang terbaik untuk memberikan kesempatan kepada kita menjadi yang terbaik bila kita bisa menjalankan ibadah terbaik di bulan Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW ternyata Ramadannya begitu singkat Bapak Ibu sekalian. Karena ibadah saum Ramadan itu turun perintahnya, Wahyu Al-Baqarah 183 itu turun di tahun kedua Hijriah. Turun di tahun kedua Hijriah. Sementara Rasulullah itu wafat ada yang mengatakan tahun 11 Hijriah. Berarti Rasulullah itu menjalankan ibadah Ramadan itu hanya 9 kali Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang berpendapat Rasulullah wafat di tahun ke-12 Hijriah, Rasulullah menjalankan ibadah Ramadan hanya 10 kali. Tetapi Rasulullah menemukan substansi kenikmatannya, sehingga Rasulullah menjadikan setiap Ramadan menjadi tangga terbaik untuk menjadi hamba terbaik Allah, menuju la'alakum tattaqun. Berapa puluh kali Ramadan telah bersama kita Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini adalah saatnya kita menjadikan momentum. Seandainya Ramadan ini terakhir untuk kita, maka pastikan kita tidak akan pernah menyesal. Karena Ramadan ini akan kita jadikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baligna Ramadan, kita masih menjerit sampai detik ini Bapak Ibu. Mungkin sampai nanti asar karena kita tidak tahu umur kita akan disampaikan oleh Allah kepada Ramadan tahun ini atau kita ditakdirkan pulang sore ini sebelum Ramadan datang kepada kita. Astagfirullahalazim wa atubu ilaik.
Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan yang terbaik kepada kita sepanjang tahun ada di Ramadan. Tapi terkadang kita tidak menerimanya sebagai sesuatu yang terbaik. Karena kita terkadang menjalankan Ramadan dengan begitu biasa-biasa. Rasulullah mengatakan kepada kita tadi, bahwa seandainya manusia tahu kebaikan yang Allah akan berikan kepada mereka dengan Ramadan, maka mereka pasti akan meminta sepanjang tahun itu Ramadan semuanya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita adalah hamba-hamba Allah yang telah merasakan nikmatnya kebaikan Allah kepada kita di setiap Ramadan kita. Di setiap Ramadan kita. Sehingga hari ini kita berdebar-debar, kita khawatir tidak diberikan kesempatan Ramadan tahun ini. Allahu Akbar walillahilham. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wahai manusia, telah datang bulan agung yang hari-hari kalian menjadi istimewa, yaitu bulan sebaik-baik bulan sepanjang tahun, yaitu Ramadan. Pada bulan Ramadan, Allah membuka pintu surga dan Allah menutup pintu neraka, serta Allah membelenggu setan. Allahu Akbar walillahilham. Bapak Ibu sekalian, Allah membuka pintu surga karena Allah pun memberikan jaminan. Allah memudahkan semua hambanya agar bisa masuk surga. Di bulan Ramadan seakan-akan Allah ingin menyampaikan kepada kita, wahai hambaku, masuklah kepada surgaku, karena pintunya sudah aku buka dan jalan-jalannya sudah aku permudah. Para ulama menyebutkan jalan ke surga telah dibuka karena pintunya telah dibuka, karena di bulan Ramadan Allah telah menjanjikan semua amal pahalanya dilipat gandakan. Amal pahala kita adalah menjadi jalan kita ke surga. Karena dengan pahala dan amal itulah Allah merahmati kita. Dan dengan rahmat itulah Allah memasukkan kita ke surga. Satu kebaikan Ramadan adalah Allah membukakan pintu surga. Dengan Allah melipat gandakan pahala-pahala kita. Karena Allah tahu mungkin barangkali Bapak Ibu, pahala kuota kita belum mencukupi untuk menjadi ahli surga. Maka Allah berikan kesempatan kita beribadah di bulan Ramadan agar kita mendapatkan akselerasi jumlah pahala oleh Allah dilipat gandakan agar tercukupi jumlah kuota kita untuk bisa menjadi ahli surga. Allahu Akbar walillahilham. Begitu sayangnya Allah kepada kita dengan Ramadan. Karena Allah tidak ingin kita kekurangan pahala kita. Maka dengan Ramadan Allah mempercepat, memperbesar, melipat gandakan pahala-pahala kita. Demi Allah, mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang lalai dengan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan di antara kita semua bertekad ingin beribadah yang terbaik, ingin memperbanyak dan ingin memperbaiki amal ibadah kita, mumpung Allah sedang memberikan pahala berlipat ganda untuk kita, Bapak Ibu. Yang kedua, bukti Allah membukakan pintu surga karena Allah menginginkan kita semuanya bisa masuk surga. Jangan sampai ada yang tidak masuk. Maka Allah sedang memberikan yang kedua adalah semua doa dikabulkan. Semua doa dikabulkan. Mudah-mudahan kita tidak hanya berbahagia dengan Ramadan karena akan berdoa untuk dunia kita. Tapi kita akan lebih berbahagia karena Ramadan menjamin doa kita dikabul dan kita akan berdoa minta surga kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ini menjadi bagian akan menjadi doa premium kita di Ramadan tahun ini, Bapak Ibu sekalian. Karena Bapak Ibu ingatlah, kalau kita doanya hanya duniawi karena memang tujuan kita hanya dunia. Padahal Allah mengabulkan semua doa kita, baik dunia apalagi untuk akhirat kita, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Allah mempermudah kita masuk surga karena di bulan Ramadan Allah mengampuni semua dosa. Kita sadar yang membuat kita terhalang dari surga adalah dosa-dosa kita. Yang membuat kita menjadi pantas masuk neraka karena dosa-dosa kita. Maka Allah memberikan satu fasilitas yang luar biasa. Allah hendak mengatakan, jangan sampai ada hambaku yang masuk neraka karena aku sudah membuka pintu dosa mereka. Pintu neraka. Seakan-akan kata Allah bilang kepada kita, wahai hambaku, Ramadan telah aku berikan kepadamu. Aku buka pintu surga untukmu, aku tutup pintu neraka, jangan sampai untukmu. Maka di
disinilah kebaikan Allah yang tidak pernah terhingga sepanjang tahun. Tidak ada lagi kebahagiaan bagi seorang hamba melebihi dimudahkan masuk surga dan ditutup untuk tidak masuk neraka. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, kebaikan Allah di bulan Ramadan adalah Allah membelenggu setan. Setan dibelenggu sepanjang Ramadan karena Allah ingin mempermudah kita untuk merapat kepadanya. Allah ingin mempermudah kita untuk mendekat kepadanya. Allah ingin mempermudah kita untuk bertakarub kepadanya. Bukankah yang membuat kita selalu menjauh dari Allah adalah godaan setan? Maka setan hari ini nanti Ramadan ini tidak diberikan kesanggupan oleh Allah untuk memperdaya kita, karena Allah Tuhan kita yang menciptakan juga setan tidak mengizinkan setan untuk mengganggu kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Saat kita dijauhkan dan dilindungi dari segala gangguan, betapa sayangnya kepada kita. Dan sekarang Allah kepada kita Bapak Ibu akan membelenggu setan, sehingga apa? Cukuplah musuh kita yang sebenar-benarnya adalah diri kita sendiri, yaitu hawa nafsu, Bapak Ibu sekalian. Hawa nafsu kita yang membuat kita gagal masuk surga, yang membuat kita akan terjerumus masuk neraka adalah karena apa? Kita mengikuti hawa nafsu kita. Bapak Ibu sekalian, yang keempat, dari kebaikan Ramadan yang sebentar lagi akan Allah berikan kepada kita, yaitu Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Hanya di Ramadan ada ini. Di mana di Ramadan ada satu malam yang bila kita ibadah di malam itu, Allah akan memberikan pahala seperti kita beribadah 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata sebentar lagi yang ternikmat ini akan segera datang pada kita. Mudah-mudahan kitalah orang-orang yang diberi kesempatan mendapatkannya. Saya kemarin sempat merenung Bapak Ibu semua, saat banyak sekali para kiai ulama soleh kita yang wafat, ya. Subhanallah, bahkan kemarin yang terakhir ada beberapa ulama dari Gontor, dari beberapa dari pesantren yang wafat sedemikian. Saya mengatakan, ya Allah, mungkin mereka sudah cukup pahalanya, mereka sudah cukup kebaikannya, sehingga mereka tidak akan terhalang walaupun mereka tidak mendapatkan Ramadan tahun ini. Tapi kita Bapak Ibu yang belum tentunya kita merasa harus bersyukur bila Ramadan kembali Allah berikan kepada kita beberapa jam kemudian, beberapa jam yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, subhanallah, Ramadan keberapa kalikah tahun ini bila datang bersama kita. Seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir untuk kita, maka tidak ada kata buat kita kecuali Bismillah. Kita harus menjadikannya Ramadan yang terbaik. Yang terbaik adalah berarti kita siap mempersiapkan untuk bisa mempersembahkan. Pertama adalah ibadah utama di bulan Ramadan, yaitu saum, yaitu menahan hawa nafsu. Mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan saum terbaik kita. Mudah-mudahan kita bukan hanya sekedar mampu saum dengan perut saja menahan lapar dan haus, tapi kita pun mampu saum terbaik dengan menahan mata, telinga, lisan kita, hati kita, dan tangan kaki kita dari segala hawa nafsu yang ada di dalamnya. Kita mampu menahan saum kita dengan menahan hawa nafsu di hati kita, sehingga kita mampu menahan egois kita, menahan sifat amarah kita, sifat pamer dan selalu ingin dipuji, terkadang merasa benar dan sombong, dan terkadang kita gila pujian manusia. Mudah-mudahan dengan saum ini kita betul mampu mengendalikan, menahan hawa nafsu kita terbaik ini, Bapak Ibu sekalian. Karena demi Allah Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan, kita hancur bukan oleh orang lain, kita akan jatuh bukan oleh orang lain, kita akan hina dan celaka bukan oleh orang lain, tapi kita akan hancur, jatuh, dan hina oleh perbuatan kita sendiri yang mengikuti hawa nafsu. Maka sebagian ulama mengatakan, ibadah puasa yang Allah berikan kepada kita sepanjang tahun ini merupakan bentuk kasih sayang Allah, karena Allah menginginkan kita melatih hawa nafsu kita agar 11 bulan berikutnya hidup kita tidak hancur dengan mengikuti hawa nafsu kita. Di bulan Ramadanlah kita dilatih mengendalikan, menahan, mengendalikan, sehingga saum ibarat rem buat kita.
Bukankah kita paham Bapak Ibu, fa'amalaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita ada potensi buruk dan ada potensi takwa. Dan buruk itu kata ulama ada di dalam hawa nafsu kita. Maka di dalam bulan Ramadan Allah meminta, mewajibkan tahan hawa nafsumu agar muncul potensi takwamu. La'alakum tattaqun. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke Ramadan tahun ini. Ya, mudah-mudahan hati kita adalah hati-hati orang yang beriman, yang merindukan Ramadan sepanjang tahun dan sudah menangis, meminta, merengek kepada Allah agar diberikan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan kita adalah hamba-hamba Allah yang sudah merencanakan ibadah terbaik, saum terbaik, sholat terbaik di bulan Ramadan. Ternyata Allah memberikan pahalanya adalah ampunan setiap dosa. Barang siapa yang saum di bulan Ramadan di siang hari karena mengharap ridho Allah dan rahmat Allah, maka Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Dan barang siapa sholat di malam-malam hari Ramadan karena ikhlas mengharap ridho Allah, maka Allah pun mengampuni semua dosa-dosanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang sudah merencanakan ibadah terbaik sepanjang Ramadan ini, sehingga kita tidak menjadi orang yang menyesal bila Ramadan kembali berlalu. Dan kita menjadi orang-orang yang menang bila Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Dan kalau ini Ramadan terakhir, tentunya Ramadan ini akan menjadi bekal terbaik kita menuju husnul khatimah. Ramadan ini menjadi bekal terbaik menjadi penghuni ahli surga. Dan Ramadan ini menjadi bekal terbaik agar kita pantas menatap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senyum ridho kepada kita. Bapak Ibu sekalian, Ramadan sebentar lagi datang dengan segala kenikmatannya. Mudah-mudahan hati kita adalah hati-hati yang sehat, yang siap menerima kenikmatan-kenikmatannya. Demi Allah, saya belajar dari kondisi saya saat ini. Saya 2 hari 3 hari ini diuji sakit demam, ya, dan flu. Mohon maaf kalau suaranya bindeng, ya. Ada satu pelajaran. Ternyata yang nikmat menurut orang sehat itu tidak terasa nikmat dan semua pahit bagi orang sakit. Makanan selezat apapun akan terasa sakit bagi orang yang pahit bagi orang yang sakit. Jangan sampai kita di Ramadan ini menjadi orang yang sakit hatinya terluka, ternoda hawa nafsunya, maaf terikuti, sehingga kenikmatan Ramadan tidak bisa ternikmati. Karena nikmat Ramadan hanya akan bisa dinikmati oleh qalbun salim, oleh hati-hati yang selamat, oleh hati-hati yang mukmin, oleh hati-hati yang sibuk dengan amal soleh, oleh hati-hati yang sibuk memburu takwa dengan saumnya, dan oleh hati-hati yang takarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, nikmat Ramadan akan terasa dinikmati oleh orang yang ikhlas menjalankan setiap ibadahnya dan oleh orang-orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan itu. Jangan ada satupun nikmat Ramadan yang tidak kita rasakan. Maka kita selalu akan minta kepada Allah, Robbi, berikan nikmat Ramadan itu kepada kami semuanya, sebagaimana Engkau telah memberikan nikmat itu kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat serta orang-orang soleh yang kemudian mengikutinya. Bapak Ibu sekalian, di antara kita persiapan kita memasuki bulan Ramadan ini, walaupun maaf ini sudah mepet ya, Umi lupa Teh Sinta, dikira bulan kemarin Umi sudah mulai menyiapkan, ternyata ini baru persiapan terakhir Ramadan ini ya, subhanallah. Tapi insya Allah Umi sudah berpuluh-puluh kali ya di Taman Cibenying ini menyampaikan tarhib Ramadan. Hari ini mungkin Umi hanya mengingatkan saja, mereview saja ya, bahwa Ramadan sebentar lagi datang. Allah telah menunjukkan bukti cintanya kepada kita dengan memberikan Ramadan. Mari kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan mempersembahkan ibadah terbaik Ramadan. Baik, 1-2 kata. Allah akan memberikan bukti cintanya dengan Ramadan. Maka mari buktikan cinta kita kepada Allah dengan ibadah terbaik Ramadan kita. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membuat kita pantas mendapatkan cinta Allah dan pantas mendapatkan kehidupan dalam nikmat mencintai Allah.
sehingga hidup di dunia ini tidak akan terlalu berat, hidup di dunia ini tidak akan terlalu lelah, hidup di dunia ini tidak akan terlalu pahit, karena kita hidup dalam nikmat mencintai Allah. Dan mencintai Allah, nikmat ada dalam setiap ibadah. Maka Allah memberikan kenikmatan ibadah yang lebih nikmat lagi di bulan Ramadan dari ibadah bulan-bulan yang lainnya. Ya. Nikmat ibadah Ramadan mungkin tidak akan terasakan di bulan-bulan yang lainnya. Contoh Bapak Ibu, nanti di bulan Ramadan insya Allah hati kita akan dilembutkan oleh Allah, oleh rahmatnya. Kita akan dimudahkan untuk merasakan khusyuk. Air mata kita akan mudah menetes nikmat bersama Allah. Dan itu adalah satu karunia terbesar. Kita akan nikmat menangis mengampunkan dosa-dosa kita, mengakui semua dosa dan salah kita. Kita akan menangis, mengibah, meminta ampunan dan bertobat kepada Allah, dan itu adalah satu nikmat yang besar. Dan kita pun akan mudah menangis saat sujud panjang kita, bermohon dalam doa-doa khusyuk kita, dan itu pun adalah satu kenikmatan yang besar. Dan kita akan mudah menangis Bapak Ibu saat kita merasakan menahan amarah, saat kita mampu merasakan mengendalikan hawa nafsu, ternyata nikmat, dan akan ada tetes air mata yang Allah berikan bukti sebagai satu kenikmatan. Kita akan menangis saat sedekah kita sampai ke fakir miskin. Kita akan menangis saat buka makan kita sampai kepada duafa yang lapar. Dan kita pun akan menangis bila santunan kita menggembirakan anak yatim dan duafa. Allahu Akbar walillahilham. Bapak Ibu, sesungguhnya Allah akan menggembirakan siapapun yang menggembirakan hati-hati hamba-hamba yang lain. Maka berbahagialah bagi kita yang akan menyiapkan Ramadan agar bisa digembirakan oleh Allah. Mari kita siapkan kebaikan-kebaikan yang akan menggembirakan manusia, terutama kaum fukara yang masakin yang sekarang begitu banyak di sekitar kita. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ternyata bagi sebagian orang telah mencetak dirinya menjadi kekasih Allah. Sehingga di setiap Ramadan mereka menemukan anak tangga cinta yang semakin dekat kepada Allah. Maka pada saat mereka naik anak tangga menuju marifatullah, menuju mahabbatullah, cinta Allah, maka dunia akan semakin kecil dirasakan oleh mereka Bapak Ibu sekalian. Ramadan membuat dunia tidak ada apa-apanya. Ramadan membuat dunia sangat kecil karena hati-hati orang yang beribadah Ramadan Allah taikkan menjadi takwa. La'alakum tattaqun adalah mi'raj. Allah memi'rajkan jiwa seorang mutakin mendekat kepadanya sehingga apa yang dilihat dari dunia itu tidak terlalu menghiraukan, tidak terlalu menyilaukan dirinya Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Hayo satu Umi mengingatkan pada ibu bapak ibu semua, mari bersiap menikmati Ramadan. Ramadan tidak akan ternikmati kecuali dengan hati yang ikhlas. Mari ikhlaskan niat kita menyambut seruan Allah dengan segala ibadah Ramadan kita. Yang kedua, siapkan tekad kita. Kita tidak mungkin main-main lagi, kita tidak mungkin asal-asalan lagi, karena bisa jadi ini Ramadan yang terakhir, karena ternyata begitu banyak Allah sudah memberikan Ramadan di masa lalu kita. Mudah-mudahan kita berkomitmen, ya Allah, bismillah, tawakal Allah. Ini azamku, ini tekadku, bahwa Ramadan ini jadikan yang terbaik untuk. Yang ketiga, bikinlah program perencanaan ibadah terbaik, perencanaan menuju jalan takwa, perencanaan kita menuju husnul khatimah sangat tepat bila kita lakukan di Ramadan. Ya, berapa kita rencanakan sholat terbaik kita rencanakan saum terbaik kita rencanakan sedekah terbaik kita rencanakan amal-amal habluminanas terbaik kita, insya Allah ya. Dan terutama untuk para ibu-ibu, Umi mengingatkan ada surga terbesar yang masih kita miliki, yaitu para suami kita. Para istri, jangan pernah kita terjebak ya. Kita sibuk dengan Al-Qur'an tapi kita melalaikan suami kita. Kita sibuk dengan kajian tapi kita melalaikan suami kita. Kita sibuk dengan sholat tapi melalaikan suami kita. Jangan pernah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat ibadahku tidak nikmat ya Rasul? Apa gerangan yang membuat ibadahku susah khusyuk ya Rasul? Padahal aku sudah memperbanyak ibadahmu ini untukmu ya Allah." Kata Rasulullah,
mengatakan, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Sungguh Allah tidak akan menerima ibadahmu sebagai kamu memenuhi hak Allah sebelum kamu memenuhi hak-hak suami kamu. Bapak, ibu-ibu semua tolong mititip. Salah satu ibadah Ramadan terbesar kita jangan sampai terlewat, bagaimana kita memuliakan suami kita. Bagaimana kita memuliakan orang tua kita. Bagaimana kita melayani keluarga kita, itu menjadi bagian target perencanaan ibadah terbaik Ramadan kita. Subhanallah. Yang selanjutnya kita siapkan simulasi takwa ya. Kita siapkan di Ramadan ini ya. Dengan ibadah saum ternyata kita mengendalikan hawa nafsu dan kita menuju takwa. Takwa adalah menjalankan semua perintah Allah. Maka kita mari melis lagi ya. Apa perintah Allah yang belum kita laksanakan? Dan kita melis dosa apa yang masih kita lakukan dari mengikuti hawa nafsu. Maka bikinlah kita list takwa kita tahun ini dengan Ramadan ini Bapak Ibu. Bagi teman-teman yang sudah daftar di pesantren Sanlat Ramadan ini ya, mudah-mudahan dari Taman Cibenying ada yang ikutan ya. Besok kita akan bikin komitmen bahwa Ramadan ini kita akan benar-benar fokus kepada Allah. Kita akan full bersama Allah. Ramadan tahun ini tidak ada tempat untuk hawa nafsu kita seperti tahun-tahun kemarin. Karena ternyata menyibukkan diri dengan dunia, mengikuti hawa nafsu hanya akan menjadi penyesalan pada kita di setiap akhir Ramadan. Ya, Insya Allah Umi akan mengadakan sanlat hari Rabu dan Kamis di Masjid Al-Murabi dan akan ditutup pesertanya hari ini jam 2 ya, karena sudah menembus 150 orang karena kita harus jaga jarak. Nanti insya Allah kita akan bikin progres di sana. Kita Ramadan ini akan benar-benar lebih serius ya. Karena Rasul pun tidak pernah main-main dengan Ramadan. Bahkan Rasulullah dan para sahabat benar-benar istirahat dari aktivitas dunia ya. Dari aktivitas dunia karena Rasulullah dan para sahabat memahami bahwa Ramadan adalah bulan Allah. Saatnya kita fokus kepada Allah sehingga 11 bulan berikutnya mereka tidak terlalu khawatir dengan kehidupan dunia karena mereka telah mempersembahkan yang terbaik bagi Allah takwa, maka Allah akan menjamin wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillah wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bila bertakwa, kata Allah, aku akan berikan jalan keluar dari setiap urusanmu. Bila bertakwa, kata Allah, aku akan berikan rizki dari jalan yang tidak kamu sangka-sangka. Bukankah masalah kita urusan? Bukankah kekhawatiran kita rizki? Saat kita bisa takwa Ramadan ini Bapak Ibu, 11 bulan hidup ini akan terasa ringan dan mudah karena kita sudah bisa mempersembahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rencanakanlah simulasi takwa yang keempat, yang kelima, bersiaplah untuk mencapai Ramadan yang terbaik, yaitu apa Bapak Ibu sekalian ya, pastikan memasuki Ramadan dengan kesucian hati kita ya. Suci hati kita pertama dari manusia, tidak ada memiliki kedengkian, kebencian dan kemarahan, tidak memiliki sakit hati, tidak memiliki maaf Bapak Ibu kebencian, tidak memiliki apapun yang kotor dari hati kita kepada siapapun. Dengan apa? Maafkan semuanya karena Allah. Maafkan semuanya karena Allah. Karena sesungguhnya yang mengganggu hati kita adalah ujian juga dari Allah. Maka pada saat kita mampu memaafkannya, berarti Allah akan tersenyum ridho kepada kita Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, tunaikan amanah ya. Tunaikan amanah bila ada amanah di tangan kita. Jangan sampai amanah ini menjadi penghalang kita menikmati Ramadan. Yang selanjutnya, bila ada janji, tunaikanlah janji itu. Bila amanah ini tidak bisa jalankan, kembalikan kepada yang memberi amanah. Yang selanjutnya, bila ada barang orang, pinjaman, segera kembalikan. Kembalikan barang-barang orang. Karena bisa jadi menjadi penghalang kita menikmati Ramadan. Dan selanjutnya adalah bila kita punya hutang, kalau mampu bayarlah. Segera bayarlah. Kalau tidak mampu, sasadulah. Kata saya, reschedule lah. Datangilah dia atau hubungilah dia, minta maaflah. Minta ikhlas kalau kita belum bisa membayar. Sehingga Ramadan kita tunjukkan dengan hati yang suci. Kita bereskan semua urusan dengan manusia karena khawatir menjadi penghalang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, itulah cara efektif Ramadan kita tahun ini ya. Kita mudah-mudahan bisa mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Betul-betul setiap Ramadannya menjadi efektif menjadikan mereka pribadi takwa. Saya selalu mengingatkan Bapak Ibu sekalian, subhanallah walhamdulillah. Kalau ada dua orang ya, ada dua orang yang berjalan ya 200 langkah ya, berjalan 200 langkah.
Yang satu berjalan maju, yang satu berjalan di tempat. Bukankah hari ini suka banyak yang jalan di tempat, yang sambil olahraga, ya, treadmill itu, ya. Kalau 200 langkah jalan maju, pasti ada 200 pengalaman yang didapat. Akan ada 200 hikmah yang didapat. Akan ada 200 kebaikan yang didapat. Akan ada 200 pelajaran yang didapat. Betul Bapak Ibu? Kalau kita melangkah, kita maju lurus ke depan, enggak kan? Pasti kita kiri kanan lihat. Mungkin langkah pertama kita lihat tukang beca yang sudah tua masih mengayuh beca untuk orang untuk keluarganya. Kita mengatakan si Bapak begitu tanggung jawab untuk keluarganya. Ya Allah, berikan dia tenaga, berikan dia rizki agar dia bisa menafkahi keluarganya walaupun dengan beca yang begitu susah untuk dia. Mungkin langkah yang kedua kita melihat begitu nenek-nenek begitu semangatnya jualan sayur atau kita ke jalan ke pasar, kita kemudian dapat pelajaran. Masih tua pun masih berikhtiar. Luar biasa. 200 langkah akan ada 2 pengalaman. Tapi bila ada orang yang berjalan 200 langkah di tempat, berarti apa? Dia tidak kemana-mana, dia hanya di situ. Dapatnya sama Bapak Ibu, 200 langkah. Mungkin yang 200 langkah juga kan ada catatannya tuh, 200 langkah di tombol tuh ya. Anda sudah 200 langkah. Mungkin sama capeknya, mungkin sama jumlah keringatnya, tapi tidak sama yang didapatkannya. Jangan sampai Ramadan demi Ramadan kita hanya jalan di tempat Bapak Ibu. Jadikanlah Ramadan ini menjadi anak tangga kita segera menuju takwa. Kalau bisa, Ramadan ini adalah mengejar Ramadan-Ramadan kemarin yang telah berlalu. Karena mungkin kita begitu banyak menyia-nyiakan. Bapak Ibu sekalian, barakallahu fikum. Selamat menikmati, selamat bersiap menikmati Ramadan tahun ini. Selamat bersiap. Mudah-mudahan kita menjadi pemenang-pemenang Ramadan, yaitu menjadi takwa dengan saum kita menjadi kaya pahala kita dengan amal-amal kita, dan kita menjadi bersih dari dosa karena taubat dan ampunan kita, dan kita menjadi orang yang beruntung karena dikabulkan semua doa-doa kita. Umi tutup dengan satu kisah. Di zaman Rasulullah Muhammad SAW ada 2 orang sahabat yang bersahabat dalam segala kebaikan dan takwa. Sehingga mereka dikatakan bahwa 2 sahabat karib ini adalah sama levelnya. Sama level amalnya, sama level imannya, dan sama level takwanya. Qadarullah Bapak Ibu, 2 sahabat ini yang satu meninggal. Satu meninggal di medan jihad. Pada saat mereka perang fisabilillah. Satu wafat menjadi syahid, tapi sahabat yang satunya selamat. Tetapi tahun berikutnya sahabat ini meninggal juga, wafat juga, tetapi bukan wafat di medan jihad. Tapi kemudian Rasulullah mengabarkan kepada sahabat yang lain, ternyata sahabat yang kedua ini yang wafat ini surganya lebih tinggi daripada yang pertama. Sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, bukankah sahabat yang pertama syahid di medan jihad? Sementara sahabat yang kedua adalah mati biasa. Rasul ternyata di sini menjawab, karena sahabat yang syahid ini kurang 1 Ramadan dari sahabat yang berikutnya. Subhanallah Bapak Ibu sekalian. Ternyata Ramadan bisa menjadi entry point jumlah pahala kita. Ternyata Ramadan bisa menentukan kedudukan kita di sisi Allah, tergantung bagaimana kita mengisi Ramadan. Bapak Ibu, hayo bismillah, bersemangatlah. Kita mengejar ketinggalan kita menjemput husnul khotimah kita dengan ibadah terbaik Ramadan. Insya Allah, bila kita bisa ibadah terbaik Ramadan, kita sedang memberikan bekal terbaik untuk kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah, untuk kehidupan yang tumaninah, untuk kehidupan yang penuh berkah dunia kita, dan untuk husnul khotimahnya wafat kita, dan untuk taman surganya kubur kita, dan untuk surga sebagai pulang tempat kembali kita. Bismillah ya Allah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbakum. Itulah adalah doa Rasulullah menjelang Ramadan. Baik Bapak Ibu, teman-teman di TC, mohon maaf Umi tidak bisa selama yang biasa karena ternyata Umi cukup lelah, tapi mudah-mudahan yang sebentar ini bisa bermakna menjadi bagian tambahan buat teman-teman semua, dan yang Umi yakin pasti kalian semua di Taman Cibenying sudah bersiap-siap dari kemarin ya. Kalian semua sudah mempersiapkan yang terbaik. Dari Umi ini hanya sekadar meneguhkan satu kata kunci aja, sebentar lagi yang ternikmat itu datang. Maka kita siapkan menikmatinya dengan kenikmatan iman. Yang sebentar lagi terbaik itu akan datang. Maka siapkanlah untuk menjadi yang terbaik dengan takwa kita.
dan persembahkanlah ibadah terbaik agar kita bisa pantas menjadi manusia terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah menetapkan kita yang terbaik, itulah kita menjadi kekasih Allah, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hati kita adalah hati yang ingin dicintai oleh Allah. Dan hati yang berusaha walaupun banyak keburukan, kita ingin mencintai Allah. Umi tutup dengan satu tema, dengan satu kisah yang Umi ingin selalu bagi menjelang Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi spirit Ramadan ini adalah kesempatan kita untuk menjadi kekasih Allah. Pada saat Nabi Ibrahim ya akan diwafatkan oleh Allah, ya Nabi Ibrahim akan diwafatkan oleh Allah, datanglah malaikat Israel, ya malaikat Israel datang dan kemudian Nabi Ibrahim bertanya, wahai Israel, mau apa engkau? Aku malaikat maut, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu. Dan Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada malaikat Israel, wahai Israel, katakan kepada Allah, apakah ada kekasih yang mau menyakiti kekasihnya? Sesungguhnya setiap kematian itu menyakitkan. Apakah ada kekasih? Bukankah Allah kekasihku? Apakah ada kekasih yang mau menyakitkan kekasihnya? Maka Israel kemudian kembali kepada Allah dan menyampaikan. Tapi kemudian Israel datang lagi kepada Nabi Ibrahim. Dan beliau berkata, wahai Ibrahim, sudah aku sampaikan pesanmu. Dan inilah kata Allah untukmu. Katakan, kata Allah, wahai Ibrahim, apakah ada kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Bukankah kematian adalah cara kekasih untuk menemui kekasih sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu, mudah-mudahan kita adalah kekasih Allah. Dengan Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menemukan nikmat mencintai Allah. Dengan segala pengorbanan kita dalam semua ibadah Ramadan kita persembahkan. Ini bukti cinta kami, ya Allah. Maka terima semua amal ibadah kami ini. Terimalah semua tobat kami. Terimalah saum kami. Agar kami pantas menjadi kekasih-Mu. Sehingga kita tidak takut pulang menuju Allah. Karena pulang dengan kematian adalah cara terbaik Allah menemui kekasihnya. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa Umi sampaikan. Mohon maaf lahir batin, Umi sendiri dan Umi keluarga dan Abah. Mohon dimaafkan kepada ibu-ibu semua. Ya, mudah-mudahan dengan maaf dari Bapak Ibu semua melapangkan ya Umi dan Abah menikmati Ramadan ini dengan kebeningan hati kita semua ya. Mohon maaf dan batin, terima kasih. Yuk kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan doa ini menjadi bagian persiapan akhir kita menjelang Ramadan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya Rahman ya Rahim, irhamna anta khairur rahimin. Ya mujibah sa'ilin, ya hayyu ya qayyum, ya zalalil wal ikram, birahmatika nastagis. Birahmatika nastagis. Allahumma ahilahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam ya rabbi wa rabbukallah. Allahumma ya Rabb, Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan ali wa salimhu minna mutaqabbalah. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Allahumma ja'alna mutaqina bi Ramadan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan bergetar, berdebar kami penuh khawatir. Karena Ramadan sebentar lagi akan datang kepada kami. Tapi kami khawatir umur kami tidak sampai kepada Ramadan yang tinggal beberapa jam lagi. Ya Allah, maka kami berdoa balikna Ramadan. Sampaikan umur kami di Ramadan tahun ini, ya Allah. Sampaikan Robi umur kami di Ramadan tahun ini, ya Allah. Dan berikan masukan kami kepada Ramadan dengan aman, ya Rabb. Dengan sikap bahagia dan penuh keimanan, ya Allah. Dengan kekuatan iman, ya Rabb. Sehingga kami bisa menikmati detik-detik Ramadan dengan kekuatan iman kami, ya Allah. Dan masukkan kami kepada Ramadan dengan keselamatan, ya Rabb. Dan dengan kenikmatan Islam kami, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Rabb kami dan Rabb seluruh alam. Kami mohon kepadamu, Rabbi, kami mohon kepadamu. Mampukan kami di Ramadan ini untuk mempersembahkan ibadah terbaik untukmu, ya Rabb. Karena kami sudah beriman bahwa Ramadan ini karunia terbaik bagi kami, ya Rabb.
Ampuni dosa kami bila kami seiring waktu telah menyia-nyiakan Ramadan yang sudah Engkau berikan kepada kami di tahun-tahun kemarin, ya Rabb. Tolong ya Allah, jangan biarkan kami lalai kembali ya Allah. Jangan biarkan kami mengulangi kesalahan Ramadan tahun kemarin ya Allah. Jangan biarkan kami menyia-nyiakan karunia terbaik-Mu ini ya Allah. Berikan kami kekuatan iman dan takwa kami ya Rabb. Bila dengan Ramadan ini agar kami bisa mempersembahkan saum terbaik kami ya Allah. Sehingga saum ini mengangkat derajat kami menuju takwa-Mu ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk mempersembahkan sholat terbaik ya Allah. Sehingga mi'rajlah jiwa kami bertakarub mencintai-Mu ya Allah. Berikan kami kesanggupan sedekah terbaik ya Allah. Sehingga sedekah kami akan menghapuskan api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kami interaksi terbaik dengan Quran ya Rabb. Sehingga kami bisa jatuh cinta, lebih jatuh cinta lagi kepadamu dengan Al-Quran yang selalu kami baca ya Allah. Ya Allah, ya Rabban, ya Rahim. Kami mohon kepadamu, Rabbi. Kami mohon kepadamu, ya Allah. Jadikan kami hamba-hambamu yang Kau haramkan dari api neraka-Mu, ya Rabb. Dengan Ramadan ini. Karena Engkau berjanji akan menjaga dan akan menjaga di orang-orang yang Engkau pilihkan dari api neraka-Mu. Akan membebaskan orang-orang yang Kau pilih dari api neraka-Mu. Maka pilihlah kami yang Kau bebaskan itu, ya Allah. Dan Engkau akan meridhoi siapapun masuk surga-Mu, maka tetapkanlah kami yang memasuki surga-Mu, ya Allah. Dan ya Allah, mampukan kami untuk mampu menundukkan hawa nafsu kami ya Rabb, sehingga kami bisa menjadi hamba yang lebih mengenal-Mu dengan tunduknya hawa nafsu kami. Rabbana taqabbal minna, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, berikan kepada kami semua kenikmatan Ramadan itu. Berikan kepada kami semua kebaikan Ramadan itu. Berikan kepada kami rahmat-Mu di Ramadan itu. Berikan kepada kami semua kemuliaan dan kehormatan Ramadan itu sebagaimana Engkau telah memberikannya kepada Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat serta orang-orang soleh ya Rabbi kemudian. Rabbana taqabbal minna Rabbi, terima amal pengajian ini menjadi penghantar kami memasuki Ramadan ya Rabb. Terima amal soleh ini ya Allah, terima amal soleh ini. Dan terima doa kami ini, ya Allah, terima doa kami ini sebagai bekal kami menuju Ramadan terbaik tahun ini. Ya Allah, seandainya Ramadan ini terakhir bagi kami, maka jadikan Ramadan ini terbaik untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin teman-teman semua kalau Umi tidak maksimal, mohon dimaafkan, mohon doanya mudah-mudahan Umi sehat sehingga bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan lebih sempurna. Terima kasih Teh Sofi, Pak Erwin, terima kasih Teh Sinta, Pak Taufik, terima kasih ya. Teh Hasni, Teh Meli, Teh Ira, Teh Hana, terima kasih Teh Ita, Teh Heni, Teh Lia, Teh Susi, Teh Tesi, Teh Noi, Teh Herawati, Teh Hera, Teh Endang, dan Teh Nunung, serta Nana, dan semuanya. Terima kasih, mohon maaf yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf, kami pamit ya. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nuhun Umi. Sepertinya udah live ya Teh. Langsung live Umi. Teh Sinta. Baik, jemaah semua, alhamdulillah barusan kita sudah mendengarkan rangkaian paparan dari Umi tentang bersiap menikmati bulan Ramadan. Mohon maaf karena kondisi Umi lagi sedang kurang sehat. Kita doakan semoga Umi disembuhkan dan seperti biasa. Kemudian mohon maaf ini ada yang bertanya. Nanti mungkin bisa disampaikan sama Teh Sinta ke Umi pertanyaannya. Tidak bisa lama-lama dalam kajian siang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan di Ramadan masih ada kesempatan bertemu dengan Umi. Mungkin ya nanti kita akan agendakan kembali. Itu saja mungkin jemaah semua. Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah khairan kasiran atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Bu Umi
bahwa kita akan menghadapi Ramadan hingga kita menjadi sebagai manusia-manusia yang senantiasa bertakwa. Tidak hanya sekedar menahan hawa nafsu kemudian lapar dan haus, tapi jauh lebih itu yaitu menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf lahir batin kami atas nama pengurus Majelis Taklim TC8 mengucapkan